Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferida Yuli Ramawati dengan NIM 215334220 akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Saya mulai dari nomor 1, yaitu tentang mesin Moore. Di sini saya akan membuktikan bahwa 26 mod 3 sesuai dengan mesin Moore di samping, di mana diketahui binder dari 26 adalah 11010. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dimulai dari key 0 dengan output 0. Selanjutnya key 0 dikasih inputan 1, maka dia akan menuju key 1 dengan output 1. Kemudian key 1 dikasih inputan 1, maka dia akan menuju ke key 0 dengan output 0. Key 0 dikasih input 0, dia akan menuju ke key 0 dengan output 0. Kemudian key 0 dikasih input 1, maka dia akan menuju ke key 1 dengan output 1. Dan yang terakhir yaitu key 1 dikasih input 0, maka dia akan menuju ke key 2 dengan output 2. Atau bisa dibilang sisanya adalah 2. Karena key 2 adalah step akhir yang dituju, maka dapat disimpulkan bahwa 26 mod 3 adalah 2. Selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu pohon penurunan tata bahasa bebas kontek, yang mana kita akan menggambarkan pohon penurunan untuk memperoleh untai ACCD dari aturan tata bahasa S menghasilkan A terminal, A variabel, D terminal, atau S menghasilkan A terminal, B variabel. Kemudian aturan yang kedua, A menghasilkan B terminal atau C terminal, dan B menghasilkan C terminal, C terminal, D terminal, atau B menghasilkan D terminal, D terminal, C terminal. Saya akan mengambil S, di mana S menghasilkan A terminal, B variabel. Kemudian B variabel ini kita turunkan menjadi CCD. Sehingga jika digambarkan dalam pohon penurunan akan terlihat seperti gambar di samping ini, di mana S menghasilkan A terminal dan B variabel, kemudian B variabel diturunkan menjadi C terminal, dan D terminal. Dengan demikian string ACCD diterima. Selanjutnya, nomor 3 yaitu penyederhanaan tata bahasa bebas kontek, yaitu melakukan penyederhanaan aturan produksi berikut ini, di mana S menghasilkan A terminal, S menghasilkan A terminal A variabel, atau S menghasilkan B variabel, dan S menghasilkan C variabel. Kemudian A menghasilkan A terminal B variabel, dan A menghasilkan empty. B menghasilkan A variabel A terminal, C menghasilkan C terminal, C variabel, D variabel, dan D menghasilkan D terminal, D terminal, D terminal. Untuk langkah penyederhanaan yang pertama, yaitu kita bisa melakukan penghilangan produksi E. Pada kasus di atas, A adalah nullable, namun A memproduksi empty. Ini bukan satu-satunya hasil produksi dari A, karena selain A memproduksi empty, A juga menghasilkan A
terminal, dan B variabel. Sehingga proses penggantiannya bisa dilakukan dengan cara seperti berikut. A memproduksi MT, ini dihapus, sehingga didapatkan penyederhanaan yang baru menjadi S menghasilkan A terminal, S menghasilkan A terminal A variabel, S menghasilkan B variabel, S menghasilkan C variabel. Kemudian berikutnya A menghasilkan A terminal B variabel, B menghasilkan A variabel A terminal, C menghasilkan C terminal C variabel D variabel, dan yang terakhir D menghasilkan D terminal D terminal D terminal. Kemudian langkah penyederhanaan yang kedua, kita bisa menggunakan penghilangan produksi unit, yaitu dengan melakukan pergantian pada variabel-variabelnya, sehingga variabel B, ya S memproduksi B di sini bisa diganti dengan A variabel dan A terminal. Kemudian S menghasilkan C itu bisa diganti dengan S menghasilkan C terminal C variabel D variabel, sehingga setelah proses penggantian tersebut didapatkan penyederhanaan yang baru menjadi S menghasilkan A terminal, S menghasilkan A terminal A variabel, S menghasilkan A variabel A terminal, S menghasilkan C terminal C variabel D variabel. Kemudian untuk yang lain masih sama seperti pada proses produksi MT, yaitu A menghasilkan A terminal B variabel, B menghasilkan A variabel A terminal, C menghasilkan C terminal C variabel D variabel, dan yang terakhir D menghasilkan D terminal D terminal D terminal. Langkah penyederhanaan yang terakhir yaitu penghilangan produksi useless. Dari produksi unit yang dihasilkan ini, maka bisa disederhanakan menggunakan produksi useless, sehingga dihasilkan S menghasilkan A terminal, S menghasilkan A terminal A variabel, S menghasilkan A variabel A terminal, A menghasilkan A terminal B variabel, dan B menghasilkan A variabel A terminal. Yang terakhir nomor 4 yaitu bentuk normal Chomsky atau CNF. Aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky yaitu ruas kanannya tepat berupa sebuah terminal atau dua variabel. Dari soal dapat kita lihat bahwa S itu memproduksi A terminal S variabel B terminal, atau S memproduksi A terminal B variabel. Karena aturan produksi belum bentuk normal Chomsky, maka perlu dilakukan penggantian aturan produksi yang belum bentuk normal Chomsky ke dalam bentuk normal Chomsky, yaitu dengan cara yang pertama, S memproduksi A terminal S variabel B terminal diubah ke dalam bentuk Chomsky, yaitu dengan cara mengubah A terminal menjadi P1, B terminal menjadi P2, dan SB, di mana B yang sebelumnya sudah diubah menjadi P2, sehingga SB sama dengan SP2 itu menjadi P3, sehingga didapatkan S itu memproduksi P1, P3. Kemudian yang kedua, S memproduksi A terminal B variabel, dapat diubah ke dalam bentuk normal Chomsky dengan mengubah A menjadi P1, sehingga didapatkan S memproduksi P1B. Dari pergantian aturan produksi tersebut, maka akan terbentuk aturan produksi dan simbol variabel baru, yaitu P1 memproduksi A terminal, P2 memproduksi B terminal, P3 memproduksi
S variabel P2. Sehingga hasil akhir aturan produksi dalam bentuk normal Chomsky adalah sebagai berikut. S memproduksi P1P3, S memproduksi P1B variabel, P1 memproduksi A terminal, P2 memproduksi B terminal, P3 memproduksi S variabel P2. Demikian presentasi tugas akhir semester dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.